Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala pergumulan dan beban saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita adalah dari Esra pasal yang ke-8, mulai ayat 22 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya kepada saudara. Biarlah saat ini iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan sebelum kita akan berdoa bersama. Esra pasal 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Saudara, kembali konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang kepulangan umat-umat Tuhan dari Babel ke Yerusalem di bawah pimpinan Esra. Dan hal yang saya rindu kita lihat di sini saudara, di mana di ayat 23 dikatakan di sana bahwa Allah mengabulkan permohonan mereka. Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga perjalanan yang mereka tempuh itu semuanya berhasil, semuanya tepat seperti yang direncanakan. Seperti video sebelumnya kita sudah belajar saudara, bahwa tepat seperti yang direncanakan mereka memulai perjalanan mereka, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba di tujuan. Semuanya terjadi tepat seperti yang direncanakan. Kenapa saudara? Karena ayat 23 bagian terakhir itu dikatakan Allah mengabulkan permohonan mereka. Saya percaya saudara rindu doa dan permohonan saudara dikabulkan oleh Tuhan. Saya percaya saudara rindu supaya permohonan seruan saudara setiap hari yang kita naikkan bersama, Tuhan menjawab saudara. Bahkan saya pun rindu ketika saya menopang saudara di dalam doa, doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Mujizatnya dinyatakan dalam hidup saudara, berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara. Apa yang saudara rindukan Tuhan nyatakan, bahkan lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara doakan, Allah wujudkan di dalam kehidupan saudara. Saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengabulkan permohonan umat-umat Tuhan, sehingga semua terjadi seperti yang direncanakan. Mereka dengan tegas menegaskan bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Kita akan melihat bersama alasan pertama sehingga Tuhan mewujudkan apa yang menjadi doa dan permohonan mereka. Itu ada di ayat 22. Di mana di sana dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi
kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi pada waktu itu saudara, Esra menegaskan bahwa dia malu meminta orang-orang berkuda untuk melindungi mereka di jalan. Dia malu meminta itu kepada Raja Babel. Kenapa saudara? Karena dia telah menyatakan pernyataan iman kepada Allah di hadapan raja. Apa yang dia katakan? Dia berkata, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi di hadapan raja, Esra sudah menegaskan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang melindungi. Allah yang dia sembah adalah Allah yang akan menyertai perjalanan mereka dan akan menyelamatkan mereka. Itu sebabnya dia berkata, aku malu meminta tentara dan orang berkuda kepada raja karena pernyataan iman itu. Dan kemudian apa yang dia lakukan saudara? Dia hidupi pernyataan iman yang telah dia nyatakan di hadapan raja, bahwa Tuhan pasti akan melindungi, menyelamatkan, menyertai mereka. Dan kemudian saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengabulkan permohonan mereka dan semua terjadi seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam iman. Karena mereka melangkah dalam iman. Karena Esra ini orang yang dihargai oleh raja pada waktu itu. Esra ini bisa saja meminta sebenarnya kepada raja supaya raja memberikan orang-orang berkuda untuk melindungi mereka. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak kemungkinan musuh akan menghalangi mereka. Musuh akan mencelakakan mereka. Musuh akan menghambat jalan mereka di tengah jalan. Jadi bisa saja Esra meminta perlindungan kepada raja. Tetapi sebagai orang yang percaya dan telah menyatakan pernyataan iman di hadapan raja, dia malu kalau dia tidak hidup dalam iman. Dia malu jika dia tidak melangkah dalam iman. Dia malu jika dia tidak bertindak dalam iman. Itu sebabnya dia berkata, aku malu. Dan kemudian mereka melangkah dalam iman. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya Allah menyatakan perlindungannya dan keselamatan dalam perjalanan mereka, dan mereka tiba tepat seperti yang direncanakan. Dalam perjalanan semuanya Tuhan jaga, lindungi, sertai. Puji Tuhan saudara. Dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Kalau kita rindu melihat campur tangan Tuhan, maka seharusnya dalam perjalanan hidup kita, kita melangkah dalam iman. Kita bertindak dalam iman. Segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan, semuanya seharusnya harus berdasarkan iman. Pertanyaannya hari ini, dalam tindakan-tindakan saudara dalam perjalanan hidup saudara, apakah saudara bertindak dalam iman? Apa yang saudara kerjakan, apakah saudara lakukan itu dalam iman? Dalam iman dalam konteks ini maksudnya adalah mengandalkan Tuhan sekalipun ada musuh yang akan menghadang mereka di jalan. Mereka mengandalkan Tuhan sekalipun mereka belum tahu perjalanan itu bagaimana nantinya, tetapi mereka mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Sekalipun ada kesempatan minta perlindungan kepada Raja Babel, tetapi dia, Esra ini dan semua umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mereka lebih percaya kepada perlindungan Tuhan daripada perlindungan tentara Raja Babel. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita saudara. Ada begitu banyak kemungkinan, ada begitu banyak masalah, tantangan, persoalan yang mungkin saja akan menghadang di hadapan kita. Dalam semuanya itu yang harus kita lakukan jika kita rindu melihat Allah, mengabulkan Allah, bekerja Allah, bertindak, adalah kita harus bertindak dalam iman. Kita harus bekerja, berjuang dalam iman. Jalani hari demi hari dalam iman. Pertanyaannya hari ini, sebelum kita akan berdoa bersama, saya mau bertanya kepada saudara, saudara mengoreksi diri, adakah saudara hidup dalam iman? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara itu menentukan bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara. Jadi jalanilah hari-hari saudara dalam semua aktivitas pekerjaan saudara dalam iman dengan mengandalkan Tuhan dalam segala perkara.
Puji Tuhan saudara. Kemudian selanjutnya dikatakan di ayat 23, jadi berpuasalah kami. Hal kedua yang ditegaskan adalah bagaimana sehingga Tuhan bekerja, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai sehingga perjalanan mereka berhasil, semua tepat seperti yang direncanakan. Kenapa? Karena mereka juga berpuasa. Kenapa saudara? Karena perjalanan mereka pada waktu itu perjalanan yang begitu berisiko, perjalanan yang begitu jauh, jarak tempuhnya begitu jauh, berbulan-bulan harus mereka menjalani itu, dan ada risiko yang harus mereka tanggung. Itu sebabnya mereka begitu serius dalam penyerahan kepada Tuhan, dalam mengandalkan Tuhan, dalam mencari Tuhan, bahkan mereka berpuasa. Saudara, kalau hari ini ada beban persoalan yang berat dalam kehidupan saudara, dan kalau Tuhan memberi petunjuk dalam hidup saudara bahwa sepertinya saudara perlu untuk berpuasa, berpuasalah di hadapan Tuhan. Berpuasalah untuk menyangkal diri. Apa sih tujuan puasa? Itu seringkali saya ditanyakan. Apa tujuan puasa? Bagaimana berpuasa? Tujuan puasa itu menurut saya hanya dua. Menyangkal diri, lalu kemudian memuliakan Tuhan. Itu saja. Menyangkal diri lalu memuliakan Tuhan. Lalu kemudian kalau kita sudah belajar menyangkal diri dalam melalui puasa kita dan memuliakan Tuhan, maka doa-doa kita akan menjadi doa yang dikenan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Bagaimana cara berpuasa? Kita bisa melihat dalam Alkitab cara-cara berpuasa. Mungkin saudara bisa berpuasa hari demi hari, atau 1 hari saja, atau 3 hari misalnya. Saudara bisa melakukan itu. Berpuasalah karena Tuhan bertindak dalam kehidupan anak-anaknya yang belajar menyangkal diri di hadapannya melalui berpuasa. Dan kemudian selanjutnya dikatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Tentu saja yang ketiga adalah berdoa. Bagaimana sehingga doa-doa dan permohonan mereka dijawab? Mereka berdoa. Itu sebabnya channel doa, sahabat doa ini dibuat saudara, supaya umat-umat Tuhan berdoa. Saya rindu saudara melalui channel ini akan membawa lebih banyak dan lebih banyak anak-anak Tuhan untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saya rindu channel ini akan menolong anak-anak Tuhan untuk berdoa. Karena melalui channel ini saya akan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk berdoa. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebelum kita akan berdoa bersama dan saya akan menopang saudara dalam doa, maka yang menjadi kunci supaya doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan, yang pertama, hiduplah dalam iman. Yang kedua, belajarlah menyangkal diri dan berpuasa. Dan yang ketiga, berdoalah dan berdoalah. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan hati saudara, membangkitkan iman saudara. Dan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, saya percaya saudara sungguh-sungguh mempercayai Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Kita rendahkan hati di hadapannya. Kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah kita sanggup untuk menolong dan menjawab segala pergumulan doa kita. Saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan pergumulan saudara, topik-topik doa saudara, mari terlebih dahulu datang kepada Tuhan menyerahkan topik doa khusus saudara. Mungkin saat ini ada topik doa saudara secara khusus yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi dengar saudara, Allah kita tahu. Dia tahu dan Dia mengerti
apapun yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya menopang saudara dalam doa, mulai naikkan doa pribadi saudara, doa topik doa khusus saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-Mu dalam doa. Engkau yang mendengar seruan mereka, Engkau yang mendengar tangisan mereka, Engkau yang mendengar jeritan hati mereka. Tuhan, Engkau sanggup menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang melawat, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, jamah anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada masalah yang menjadi beban kehidupan mereka. Ada persoalan yang sedang menindih kehidupan mereka. Tuhan, hamba berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Tuhan kiranya yang mengangkat segala beban mereka. Tuhan mengangkat beban persoalan yang menindih kehidupannya. Tuhan, tolong anak-Mu ini Bapa. Tolong ya Tuhan, Engkau beri kelegaan. Engkau mengangkat beban persoalan hidupnya. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupannya. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Tuhan tolong, Engkau yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah-tengah keluarganya. Jamah keluarga anak-anak-Mu untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, berkati suami istri untuk semakin saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus. Semakin harmonis dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang tua dan anak, campur tangan-Mu dalam hubungan orang tua dan anak. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kerusakan, keretakan dalam hubungan mereka dengan anak-anak mereka atau dengan orang tua mereka. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu hidup dalam damai sejahtera, dalam keharmonisan rumah tangga ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang tahu apa yang menjadi penyakit mereka. Dan Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib kami yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sembuh dari sakit diabetes. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Normalkan kadar gula darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tolong anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Nyatakan campur tangan-Mu ya Bapa. Nyatakan perkara besar bagi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan, jamah dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung.
Ada begitu banyak juga orang yang memohon doa untuk kesembuhan dari asam lambung. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami masalah saraf oleh karena asam lambungnya yang terlalu tinggi. Tuhan campur tangan. Anak-anak-Mu mengalami anxiety karena asam lambung yang terlalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Tuhan yang terlalu tinggi dalam darahnya, normalkan kadar kolesterol anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah ya Bapa, sempurnakan, pulihkan, netralkan kolesterol anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang menjamah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Apapun sakit kanker yang mereka alami, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong jamah. Netralkan tekanan darahnya ya Tuhan. Normalkan tekanan darahnya sehingga anak-anak-Mu disembuhkan oleh karena mujizat-Mu. Netralkan ya Tuhan. Normalkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami dan menjalani cuci darah, Tuhan tolong anak-Mu ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Dalam nama Yesus, perkara besar terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Dan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit jantung mereka dalam nama Yesus. Siapapun anak-Mu yang mengalami masalah jantung saat ini, Tuhan tolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa saat ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, dalam nama Yesus. Ada yang sakit getah bening mungkin, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Ada yang sakit migrain, dalam nama Yesus Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum disebutkan, satu persatu Tuhan tolong jamah mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Mereka disembuhkan oleh karena bilur-bilur Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, mungkin ada yang mengalami sakit alergi, Tuhan yang menolong.
Tuhan yang menyatakan mujizat dari alergi apapun, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan apapun yang menjadi sakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu dalam karir mereka, dalam profesi mereka, pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kebutuhan kehidupan mereka tercukupi. Dan Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Dalam nama Yesus, tolong mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan membuka pintu untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi para pegawai, para honorer. Tuhan campur tangan, memberkati anak-anak-Mu satu persatu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer dalam nama Yesus, sebagai pegawai dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memberkati perkembangan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, dalam apa yang mereka pelihara dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi para petani. Bahkan hamba berdoa bagi para nelayan juga. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan juga melimpah bagi para nelayan dalam nama Yesus. Para pengusaha, pebisnis, Tuhan memberkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para medis Tuhan, baik dokter, berkati dalam nama Yesus, para bidan, para perawat, semuanya Tuhan, dalam bidang mereka masing-masing. Tuhan kiranya yang memberkati mereka. Berkati rumah-rumah sakit tempat mereka mengabdi. Biarlah dari sana masyarakat terlayani, masyarakat disembuhkan. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sebagai tenaga medis, berkati mereka. Bapa yang baik, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, biar mereka mengabdi dan mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu sebagai PNS, TNI Polri juga. Tuhan yang campur tangan, memberkati ya Tuhan, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini, menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sudah pensiun, tetap sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi tidak punya pekerjaan, mereka sedang dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan bagi anak-anak-Mu. Berikan mereka pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yang terakhir kami berdoa buat para pejabat di bangsa ini, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah sekalipun. Berkati semuanya mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga, jamah mereka dan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini, untuk masa depan mereka.
Engkau Allah yang menjamin masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Engkau telah merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku pendidikan ya Tuhan. Tuhan campur tangan biar Tuhan memberkati pendidikan mereka sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Ya Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Dan percayalah, Allah mendengar doa dan seruan kita anak-anaknya. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah saudara, silakan tekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.